Nama saya Samuel Grace. Sekarang usianya 25 tahun. 1,1 juta followers. TikTok 3,3 juta followers. YouTube 3,4 juta followers. Wah, jujur saya lupa sih. Tapi kayaknya cukup signifikan ya. Tahun lalu mungkin Instagram bisa naik 700.000 kalau nggak salah. Orang paling terkenal yang pernah follow aku, mungkin kalau sekarang sih Deddy Corbuzier, Bang Atta juga, Willy Salim, Cinta Laura, Siska Cole, Just No Limit, banyak banget sih. Denny Sumargo, Deddy Corbuzier, Cinta Laura, Marsyanda, Selos, Dr. Tirta, banyak banget sih sebenarnya. Raffi Ahmad kali ya. Raffi Ahmad. Wah, kalau ini sebenarnya bukan di tahun 2025, tapi Pak Prabowo Subianto, saya udah pernah makan siang bareng. Jadi bukan cuma temuin doang, tapi sampai makan siang bareng. Pak Wakil Presiden kita, Pak Gibran juga sudah pernah ketemu beberapa kali. Menteri-menteri, Pak Erick Thohir, Pak Sandi, konglomerat juga, Pak Hermanto Tanoko, top 15 orang terkait di Indonesia. Penghargaan, kita mulai dari YouTube dulu ya. Ada Silver Play Button yang paling pertama, terus ada Golden Play Button juga, ada The Most Favorite Education Creator tahun 2022 dapat dari TikTok. Ini 2 kali masuk nominasi TikTok Award tahun 2023 dan tahun 2025. High End di Alpha 40 Under 40. Pernah jadi pembicara juga di TEDx. Mungkin itu aja kali ya yang major, yang lainnya piagam-piagam jadi pembicara aja sih. Wah, kalau online itu kayaknya paling banyak di 13.000 kali ya. 13.000 sampai 15.000 kalau nggak salah online di Zoom waktu itu. Tapi kalau yang offline 3.000 sih. Waktu itu saya diundang di acara internasional Suami-Suami Takut Istri. Jadi waktu itu di acara nikahanku, ini yang ada saya Juan, saya Samuel, itu yang Suami-Suami Takut Istri ini 61,4 juta views di Instagram. Di TikTok gerebek rumahnya Dr. Richard Lee 46,4 juta views. Kalau di YouTube tetap Suami-Suami Takut Istri tapi beda video ya, tapi tetap Suami-Suami Takut Istri ini 32 juta views. Ada banyak lagi ya. Tapi kalau dibilang yang paling berkesan, aku harus pilih yang foto ini. Ini foto yang menurutku ceritanya ini sangat-sangat dalam dan maknanya juga luar biasa. Jadi ini foto baru banget sebenarnya aku post bulan lalu pada saat aku dapat Aurora di Finland. Jadi sebenarnya waktu aku mau foto sama Aurora itu udah dari 3 tahun yang lalu, dari 2023 di Amerika, tapi nggak dapet waktu itu. Akhirnya di postingan yang 2023 itu aku udah bilang bahwa aku harus segera ke Finland dan harus foto sama Aurora. Tapi kesampaiannya itu 3 tahun setelah itu. Dulu kayaknya aku pernah posting satu video, jadi kayak aku kesel sama tuduhan yang orang kasih ke aku, terus aku kayak klarifikasi sambil marah-marah gitu. Itu jujur aku agak menyesal sih, karena terlihat bodoh jadinya. Kalau memang nggak seperti itu kebenarannya, kenapa harus marah gitu loh. Jadi itu sih paling. Tapi itu membuat akhirnya aku sekarang lebih bijak dalam berkata-kata, dalam memposting sesuatu tuh dipikirin lebih matang lagi, nggak kayak dulu lah. Sebenarnya tuh pose yang nggak disangka sih, nggak dipikirin, nggak dikonsepin. Akhirnya terbawa sampai sekarang. Cuman waktu itu karena aku ini bukan orang yang fotogenik, yang kalau kayak di foto tuh kayak bener-bener terlihat lebih ganteng atau yang jago foto. Jadi setiap kali orang ajakin aku foto tuh selalu bingung posenya tuh mau gimana. Dan pas saat pertama kali pose itu keluar, aku ngeliat lumayan juga ya, lebih happy gitu loh kelihatannya di foto, lebih enak dilihat. Jadi akhirnya aku memutuskan udahlah daripada aku bingung, disamain aja lah semua. Gayanya tuh cuma 2, kalau nggak gitu, yang satu tuh lidahnya nggak dikeluarin, tapi kayak cuman gitu. Itu kan lebih enak lah, jadi nggak usah mikir lagi. Dan ujung-ujungnya sekarang akhirnya jadi ciri khas. Media sosial membuat lebih baik dan lebih capek. Dua-duanya. Karena kalau saya bilang upload konten itu nggak capek, itu bohong banget. Apalagi sekarang kan di tahun ini, saya pengennya lebih fokus pada kuantitas daripada kualitas ya. Jadi pasti jumlah video yang di-shoot dan yang di-upload itu akan jauh-jauh lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi pastinya akan menguras lebih banyak tenaga. Tapi kalau dibilang lebih baik, pastinya membuat lebih baik. Karena saya nggak mungkin ada di titik sekarang punya semua apa yang saya punya tanpa sosial media. Susah ini pertanyaan. Aku nggak tahu sih, karena nggak pernah tanya orang tentang bagaimana dia memandang aku di sosmed. Tapi yang jelas ya, kalau yang dari aku lihat ya selama ini, kayaknya di tahun ini tuh orang lihat aku tuh sebagai orang yang sangat-sangat pinter, sangat-sangat kaya banget kelihatannya di sosmed. Padahal aslinya nggak sekaya itu ya, nggak sekaya yang kalian pikirkan di sosmed. Terus juga energetik, kayak wah ini orang energinya nggak habis-habis, super positif. Mungkin itu sih kali ya yang orang lihat. Untuk sekarang sih setiap kali ke mall atau ke suatu tempat pasti ada yang kenalin. Cuman kalau yang ajak foto itu
mungkin 90% lah dari tempat yang aku pergi ada 1-2 lah. Jadi bukan yang kayak dikeroyok banget gitu, enggak. Ada beberapa momen yang seperti itu tapi nggak sering. Kebanyakannya itu yang ajak foto paling kayak 1-2, sisanya cuma ngeliatin aja. Jadi menurut saya ini masih di tahap yang nyaman dan masih oke buat saya. Ya selama maksudnya nggak sampai diliatin terus, dibuntutin, diikutin gitu kan. Nyaman-nyaman aja sih. Tidak banyak dibicarain orang kali ya. Karena dulu sebelum terkenal kayaknya nggak ada tuh yang iri-iri sama aku. Nggak ada yang bicarain di belakang, nggak ada yang mau jatuhin aku. Mungkin itu hal-hal yang aku rinduin sih. Pengen jadi biasa lagi? Nggak sih. karena aku udah merasakan perbedaan kehidupan antara yang dulu sama sekarang, dan lebih nyamannya yang sekarang aja. Jadi udah yang sekarang aja. Fokusnya itu di satu bisnis aja yang namanya Sifluencer. Ini adalah pelatihan pembelajaran media sosial nomor 1 di Indonesia saat ini, dan murid kita sekarang udah mencapai kurang lebih ya 2000 murid lah. Itu yang bener-bener aku pengen fokuskan, karena pengembangan di tahun ini tuh akan sangat-sangat banyak sekali dan masif banget. Mulai dari ada AI, kita masuk kurikulumnya di universitas, terus juga kita akan produksi 4-6 buku baru. Jadi fokusnya itu masih di Sifluencer. Nah kalau invest sendiri, kebetulan di tahun ini saya udah exit 100% dari kripto. Saya udah tarik semua duitnya dari kripto dan lebih fokus pada investasi di sektor real. Kayak misalnya bisnis-bisnis, ada bisnis pedal, bisnis restoran namanya Ailo, ada toko emas namanya Emas Hoki. Sisa duitnya saya pakai untuk beliin rumah, saya pakai untuk bayar uang nikah kemarin juga. Wah! Omset apa nih? Bisnis aja kali ya. Kalau personal kan naik turun banget kan. Tapi kalau bisnis itu kita sekarang ada di minimal 1M setiap bulan. Sekarang ada 2 buku dan saya sangat-sangat bangga dengan 2 buku ini. Yang satu Mega Creator, ini adalah buku panduan 10 hari untuk bisa bikin konten viral dari nol, dan ini udah full color juga seperti ini. Ada lengkap dengan QR code-nya, PR-nya, contoh dan ilustrasinya. Dan Mega Hook, ini buku yang isinya 250 hook konten viral. Ini buku kedua saya. Ini juga full color, lengkap banget dari hook edukasi, hook jualan, hook motivasi, hook challenge. Jadi untuk sekarang baru 2, tapi di tahun ini rencananya kita akan tambah sampai 8 buku mungkin total nanti. Kayaknya total buku yang sudah terjual sekarang kayaknya udah 20.000 buku kali ya. Mega Creator ini 13.000 atau 14.000 buku, dan ini mungkin sekitar 6.000, 6.000 buku lah. Jadi total mungkin hampir 20.000 buku. Happy banget pastinya, banyak bersyukur juga karena saya nggak pernah menyangka bisa ada di titik sekarang. Kalau kita mau flashback di tahun 2019 pada saat masa kejatuhan saya di YouTube, saya udah bener-bener hopeless, melihat dunia ini udah kayak hancur semuanya dan kayaknya enakan balik ke keluarga, lanjutin bisnis keluarga. Tapi the fact that waktu itu saya masih mau berjuang, upload konten hampir setiap hari, berjuang sampai 2 tahun masa-masa krisis itu, dan akhirnya bisa bangkit seperti di titik sekarang. Jujur saya bangga sama diri saya 6 tahun yang lalu. Tapi pastinya di titik sekarang juga nggak mudah, karena banyak sekali cicilan-cicilan yang belum lunas. Kayak misalnya rumah, terus butuh renovasi rumah interior, itu kan memakan duit yang cukup besar. Apalagi kemarin baru banget beberapa bulan yang lalu, di bulan 5 tahun 2025 saya kan habis nikah, itu juga mengeluarkan uang yang sangat-sangat besar. Jadi jarak antara satu level ke level berikutnya itu terlalu dekat, yang membuat walaupun saya udah di titik sekarang, ya saya juga masih banyak challenge dan tantangannya lah. Yang saya nggak nyangka itu mungkin salah satunya adalah saya bisa berkolaborasi dengan Om Deddy Corbuzier ya. Dia mau ke podcast saya, terus juga Andrew Susanto, dia salah satu triliuner di Indonesia, dia mau berpatung dengan saya menjadi investor di Sifluencer. Itu mungkin momen-momen yang saya nggak pernah expect, bahwa ternyata Samuel Chris yang selama ini ngeliatin orang-orang di TV yang menjadi inspirasinya dia juga bisa kok ujung-ujungnya collab, ketemu, dan akhirnya menjadi teman sekarang. Kalau saya gimana cara menghadapinya, ya dihadapi aja sih, kayak gak ada cara yang lain, karena memang pressure itu pasti selalu ada di dalam kehidupan kita, dan semakin kuat orang itu untuk menampung pressure-nya, maka semakin besar peluang dia untuk bisa sukses. Kalau saya capek, pasti capek sih ya. Jujur aja capek banget malah. Tapi menurut saya di titik sekarang memang harus mau capek. Karena kalau kita nggak mau capek, gimana bisa sukses ya? Ada saatnya, dan saya yakin masa ini akan datang di mana saya sudah nggak harus bekerja sekeras ini. Karena memang di masa itu udah saatnya menikmati. Tapi untuk sekarang, karena memang situasinya masih mengharuskan saya untuk bekerja dengan keras, saya akan terus push myself to the limit untuk mencapai sesuatu yang lebih baik di masa depan. Tapi bukan berarti saya nggak enjoy dengan hidup saya saat ini. Ketika melihat orang-orang sekitar saya itu bisa menikmati jerih payah saya dan mereka berbahagia akan itu. Semua capek-capek tiba-tiba hilang ketika lihat istri saya bisa happy, bisa punya kehidupan yang layak, orang-orang
orang-orang sekitar saya, keluarga, teman, saya bisa mungkin spend waktu saya dengan baik, keluar negeri bareng keluarga, itu adalah momen-momen yang saya merasa, oh ternyata kerja saya selama ini yang saya capek ini worth it. Arti fans, orang yang mau mendukung apapun yang saya kerjakan, walaupun ada masa-masa sulit ya, tapi mereka-mereka ini tetap mendukung saya walaupun di masa-masa kelam itu, di masa-masa sulit. Ada loh orang-orang yang beneran setiap kali saya ulang tahun, dia bener-bener masih ingat ulang tahun saya, dia ngikutin journey saya bener-bener dari masih awal banget sampai sekarang. Itulah yang dikatakan sebagai fans, dan saya sangat-sangat bersyukur saya masih punya mereka, masih punya banyak orang-orang yang sayang dengan saya, dan saya juga ingin berterima kasih kepada kalian semua yang masih mendukung saya sampai hari ini. Terima kasih. Pernah banget 2019 sampai 2021 itulah masa-masa paling sulit di dalam karir saya sebagai content creator. View saya anjlok, habis semua, hanya sedikit sekali yang nonton di sana. Mau berhenti sih, karena bertahan 2 tahun ngupload konten konsisten setiap hari itu dengan arah yang jelas, dengan pandangan yang gelap gulita di depan. Tapi di momen itu saya kembali pada motivasi awal saya, kenapa saya harus upload konten, yaitu apa? Mendokumentasikan diri saya. Cukup dekat bisa saya bilang, karena kita nggak pernah ada masalah yang, maksudnya pernah berantem sama orang tua, tapi cukup deket sih. Saya merasa ketika kemarin barusan liburan bareng ke Eropa, itu bondingannya tetap masih terasa deket banget sih. Kalau dengan istri sekarang, keluarga baru saya, kita awalnya memang butuh waktu lah untuk penyesuaian karena 2 karakter yang sangat-sangat bertolak belakang, tapi sekarang sudah dapet nih chemistry-nya. Jadi fine-fine aja sih di keluarga. Penting banget, tanpa ada support dari keluarga, tanpa adanya doa dari mama saya, tanpa ada dukungan dari istri saya nggak mungkin ada di titik sekarang ini. Hidup saya juga nggak seindah yang kalian lihat di sosmed kok. Banyak sekali tantangan, tapi dengan adanya dukungan dari keluarga, doa dari orang-orang terdekat saya, itu yang menguatkan saya terus berjalan sampai bisa di titik sekarang. Penting, pasangan itu menurut saya adalah investasi yang returnnya itu bisa sampai puluhan ribu persen, 100.000% kalau benar. Tapi kalau pasanganmu itu salah, wah itu akan menjadi neraka di dunia, itu akan merusak segala-galanya. Beli sendiri sih semuanya. Sepatu ini beli sendiri gak ya? Iya, beli sendiri. Ini sepatu yang saya beli ini untuk prawedding kemarin. Kalau ini saya belinya di Cina ini, satu style ini, bagus banget. Tapi semuanya beli sendiri kok. Rumah itu termasuk barang gak sih? Rumah masa nggak termasuk barang? Barang lah, rumah. Ya kalau bukan rumah, ya mobil. Itu sih baru jam tangan. Pernah banget lagi. Karena menurutku gini sih, penampilan itu penting sekali. Walaupun kita udah sukses atau kita itu punya value, tapi kalau baju kita itu compang-camping, kita nggak rapi, orang juga tetap akan melihat kita tuh sebelah mata. Jadi menurut saya, walaupun bajumu tuh nggak mahal, kayak contoh ini, jas saya ini sama celana ini mungkin cuma 2,5 juta nih satu style. Nah itu yang membuat kenapa barangnya nggak perlu mahal, tapi yang penting kelihatannya tuh rapi. Walaupun memang sempat ada momen-momen di mana saya juga beli barang itu untuk proof ke orang-orang sekitar saya bahwa saya sukses, saya bisa gitu loh. Tapi semakin kesini saya udah nggak beli barang untuk membuktikan siapa saya, karena saya udah bisa beli barang itu, tapi lebih yang kayak supaya nggak dipandang sebelah mata oleh orang aja sih sebenarnya. Kalau di titik sekarang tergantung nih, kalau cuman kayak di komen-komenan doang itu udah nggak peduli sekarang, karena awal-awal tuh sakit ya dikatain, wah ini mah bukunya copas dari ChatGPT, ini kontennya jelek. Tapi lama-kelamaan setelah aku meresearch ya siapa orang-orang yang komen ini, malah jadinya iba yang kayak, oh yang komen ini ternyata kayak gini loh orangnya. Jadinya kasihan gitu loh, kayak memang otaknya nggak nyampe aja gitu loh. Jadi kalau kita mau sakit hati terhadap komentar orang yang bahkan dia nggak ngerti apa yang dia tulis, itu menurut saya sangat merugikan diri sendiri sih. Jadi saya sekarang lebih bodoh amat. Tapi kalau ada yang komen negatif ke bisnis saya dan itu sudah jatuhnya ke fitnah gitu ya, kayak misalnya pembelajarannya di sini jelek, dikasih bintang 1 misalnya. Padahal ini aja bukan muridku gitu loh. Itu masih sedih sih kayak. Tapi sedih itu bukan karena perkataan dia, tapi yang kayak kok bisa ya ada orang-orang yang jahat yang seperti ini yang memang niatnya itu sudah ingin menjatuhkan. Jadi mau dia komen atau enggak, aku kan tetap upload konten setiap hari. Selama aku tahu bahwa jalanku ini adalah positif, hajar aja terus. Saya pernah difitnah, ini waktu awal-awal banget ya sebelum saya ke Amerika. Katanya saya pernah hamilin anak orang terus saya kabur ke Amerika. Itu gosipnya tuh yang beredar. Terus yang kedua, saya pernah difitnah juga bohong tentang kerugian saya dalam berinvestasi di kripto. Ya kalau mau dipikir-pikir ngapain ya saya bohong tentang kerugian? Mendingan saya bohong tentang keuntungan gak sih? Daripada bohong tentang rugi. Tapi nggak apa-apa. Terus saya juga pernah difitnah penghancur karir orang. Ya tapi saya nggak mau klarifikasi lah di sini. Yang penting kalau ditanya pernah difitnah atau enggak, saya pastinya pernah difitnah, pernah ingin jatuhkan sama orang. Karena memang semakin kita sukses ya semakin banyak orang yang nggak suka sama kita sih. Tapi ya saya akan tetap stay di jalur saya,
kita, saya percaya benih yang baik yang ditabur itu juga akan tumbuh dan kembali ke kita dengan baik. Selama saya melakukan jalan yang benar, maka saya percaya hasilnya juga akan baik. Penuh tantangan tapi seru, penuh dengan ketidakpastian karena saya masih namanya merintis bisnis baru ya. Jadi banyak sekali hal yang mau dikerjakan tapi penuh dengan ketidakpastian. Bingung, ini beneran jalan nggak ya? Ini bisa berhasil nggak ya? Jadi ada bimbang-bimbangnya. Terus banyak pikiran juga karena kita maunya banyak, jadi harus benar-benar dipikirin matang-matang strateginya, konsepnya. Itu sih mungkin ya. Jadi masih hidupnya itu belum tenang 100% lah. Masih banyak sekali yang harus dipertimbangkan, dipikirkan, dan dikerjakan. Itu sih paling. Jangan FOMO, jangan serakah. Fokus aja di jalurmu. Jangan lihat kiri kanan sukses gimana. Udah fokus di jalurmu. Lakukan effort 10 kali lipat daripada sebelumnya di jalurmu. Fokus aja. Dan jangan mau kehilangan duit lagi secara bodoh. Kalau sudah dapat duit, yang aman-aman aja deh. Jangan meresikokan sesuatu terlalu besar karena kamu sudah punya keluarga. Kamu ada tanggungan istri, ada anak. Jadi jangan aneh-aneh lagi. Fokus di jalurmu. Jangan sampai kamu rugi. Itu aja lah pokoknya. Thank you. Thank you. Thank you. Sampai jumpa tahun depan.